Senja merayap di cakrawala saat Arya dan Nisa duduk di tepi hutan, menikmati semilir angin yang membelai wajah mereka. Hutan itu selalu tampak gelap meski matahari masih bersinar di langit. Dedaunan rimbun menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak perlahan, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di antara pepohonan. "Jangan terlalu dekat, Nisa," ujar Arya, menahan tangan adiknya yang mulai melangkah lebih dalam. Namun, Nisa hanya tertawa kecil, matanya berbinar dengan rasa ingin tahu yang tak terbendung. "Aku ingin melihat lebih dekat, Kak. Siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu yang menarik," katanya riang. Arya menghela napas. Ia tahu betul bahwa desa mereka telah lama percaya bahwa hutan ini bukanlah tempat yang boleh dimasuki sembarangan, terutama saat senja tiba. Hantu rimba, begitu orang-orang menyebutnya, adalah makhluk yang bersembunyi dalam gelap, mengintai siapa saja yang berani melangkah ke dalam wilayahnya. Namun, sebelum Arya sempat menarik Nisa kembali, gadis kecil itu sudah berlari masuk ke dalam rimbunan pepohonan. Langkah kakinya terdengar ringan, menghilang di antara dedaunan kering yang berserakan. "Nisa!" seru Arya panik. Ia berlari menyusul, menerobos semak-semak yang tajam mencakar kulitnya. Hatinya mulai didera ketakutan saat suara Nisa menghilang, tertelan oleh kesunyian hutan. Matahari semakin tenggelam, dan gelap mulai merayapi pepohonan. Jantung Arya berdegup kencang saat ia menyadari betapa sunyinya hutan ini. Tak ada suara burung, tak ada gemerisik binatang kecil. Hanya kesunyian yang mencekam. Tiba-tiba, angin berembus dingin, membawa serta bisikan samar yang terdengar di antara pepohonan. "Nisa," suara itu terdengar seperti gema, tetapi ada sesuatu yang janggal. Itu bukan suara adiknya. Arya menelan ludah. Napasnya memburu saat ia terus melangkah lebih dalam, matanya liar mencari sosok kecil Nisa. Namun, yang ia lihat hanyalah bayangan hitam yang bergerak di antara pepohonan, terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Bayangan itu tidak berjalan, melainkan melayang perlahan, mengikuti Arya dalam diam. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya bergetar di tengah malam yang kian pekat. Tak ada jawaban, hanya kesunyian yang semakin menekan. Arya mulai mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Ia merasakan tatapan tak kasat mata menusuk punggungnya. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara lirih. "Kak, tolong!" Itu suara Nisa, tapi anehnya, suaranya terdengar menggema, seperti datang dari segala arah sekaligus. Tanpa berpikir panjang, Arya berlari ke arah suara itu. Napasnya tersengal, ranting-ranting mencambuk wajah dan lengannya, tetapi ia tidak peduli. Ia harus menemukan Nisa. Namun, tiba-tiba, kakinya terperosok ke dalam lumpur basah yang dingin. Ia terjatuh, dan saat ia mengangkat kepalanya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di depan sana, di antara pepohonan, berdiri sosok tinggi dengan mata merah menyala, mengawasinya dalam diam. Arya ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok itu bergerak, perlahan melayang ke arahnya. Dan saat itu juga, ia menyadari satu hal, ini bukan sekadar cerita rakyat. Hantu rimba itu nyata, dan kini, ia menatapnya langsung. Arya tersentak mundur, tubuhnya gemetar saat sosok tinggi bermata merah itu melayang mendekat. Hawa dingin menusuk kulitnya, seolah udara di sekitarnya mendadak membeku. Bayangan itu tidak mengeluarkan suara, hanya berdiri di antara pepohonan, mengawasinya dengan tatapan yang tidak manusiawi. Namun, sebelum Arya bisa bereaksi, angin kencang tiba-tiba bertiup, menerbangkan dedaunan kering hingga menutup pandangannya. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang begitu saja, lenyap tanpa jejak. Jantung Arya masih berdegup kencang saat ia memaksa dirinya berdiri. Ia harus menemukan Nisa, tak peduli apapun yang baru saja dilihatnya. Dengan napas tersengal, ia melangkah lebih dalam ke hutan, memanggil nama adiknya dengan suara bergetar. "Nisa, di mana kau?" Namun, tak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang memantul di antara pepohonan tua. Ia mulai merasa seolah hutan ini sedang mempermainkannya, menyesatkannya di antara bayang-bayang yang bergerak sendiri. Setelah beberapa menit berjalan tanpa arah, Arya menemukan sesuatu yang membuatnya terhenti. Di bawah pohon besar dengan akar yang menjalar ke tanah, ada selendang kecil berwarna merah muda, selendang milik Nisa. Jari-jarinya gemetar saat mengambilnya. Ada bercak lumpur di kain itu, seolah telah diseret melintasi tanah basah. "Nisa pasti ada di sini," gumamnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, kengerian kembali menyergapnya saat ia melihat jejak kaki kecil di sekitar tempat itu.
Jejak itu berakhir begitu saja, seperti seseorang, atau sesuatu, telah menarik Nisa ke dalam kegelapan tanpa meninggalkan jejak lebih lanjut. Arya semakin panik. Ia mencoba mengikuti arah jejak yang tersisa, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin ia menyadari bahwa hutan ini bukan tempat biasa. Suasana di sekelilingnya terasa semakin berat, udara semakin dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar di kejauhan, suara langkah kaki yang tidak ia ketahui berasal dari mana, suara napas yang bukan miliknya, serta bisikan samar yang terdengar seperti seseorang yang tertawa pelan. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir, sebuah pondok kayu tua yang hampir tertutup oleh tanaman liar. Ia tidak ingat pernah melihat bangunan ini sebelumnya, meskipun ia sudah tinggal di desa ini seumur hidupnya. Dengan hati-hati, ia mendekati pondok itu. Pintu kayunya setengah terbuka, berderit pelan tertiup angin. Dari dalam, samar-samar terdengar suara yang mirip dengan suara Nisa. "Kak, tolong." Arya menahan napas. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Suara itu memang suara Nisa, tapi terdengar jauh lebih lirih, lebih kosong. Seakan bukan berasal dari manusia yang masih memiliki harapan. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu perlahan. Pondok itu gelap dan berbau lembab, dengan jaring laba-laba menggantung di setiap sudut. Di tengah ruangan, ada sebuah ranjang tua, dan di atasnya, ada sosok kecil yang terbaring diam. Jantung Arya hampir berhenti berdetak saat ia melihat wajah itu, Nisa. "Nisa!" Arya berlari mendekat dan mengguncang tubuh adiknya. Namun, saat jari-jarinya menyentuh kulit Nisa, tubuh itu terasa dingin, lebih dingin dari yang seharusnya. Dan saat itu juga, mata Nisa terbuka perlahan. Namun yang menatapnya bukanlah mata adiknya yang cerah dan penuh kehidupan. Mata itu hitam legam, kosong, tanpa cahaya. Lalu, dengan suara yang bukan miliknya, Nisa berbisik, "Kau seharusnya tidak datang ke sini, Kak." Seketika, pintu pondok tertutup dengan keras di belakangnya, dan dalam kegelapan yang semakin pekat, Arya menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang tidak bisa ia pahami. Arya terhuyung mundur, tubuhnya membeku dalam ketakutan. Mata hitam legam milik Nisa menatapnya tanpa emosi, kosong seperti jurang tanpa dasar. Nafas Arya tercekat saat adiknya mulai tersenyum, bukan senyum bahagia seperti biasanya, tetapi senyum dingin yang terasa asing dan tidak wajar. "Kak, kenapa kau kesini?" Suara itu keluar dari bibir Nisa, tapi terdengar jauh lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang berbicara melalui dirinya. Arya ingin berteriak, ingin menarik Nisa dari ranjang itu dan berlari keluar dari pondok. Namun, sebelum ia sempat bergerak, jari-jari Nisa mencengkeram pergelangan tangannya erat, lebih kuat dari yang seharusnya. Arya merasakan sesuatu menjalar ke dalam tubuhnya, dingin yang begitu menusuk, seperti ribuan duri es menembus kulitnya. Panik, ia meronta sekuat tenaga dan berhasil melepaskan diri. Dengan napas memburu, ia mundur ke belakang hingga punggungnya menabrak dinding kayu pondok yang dingin. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari luar, disertai hembusan angin yang membuat pintu pondok bergetar hebat. Cahaya bulan yang sebelumnya menembus celah-celah kayu kini menghilang, meninggalkan ruangan dalam kegelapan pekat. Arya meraba-raba di sekelilingnya, mencari jalan keluar. Saat itu juga, Nisa kembali berbicara, tapi kali ini suaranya bukan lagi suara seorang anak kecil. "Pergilah, sebelum terlambat." Ada sesuatu dalam nada suara itu yang membuat bulu kuduk Arya meremang. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong pintu pondok dan berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa akan meledak. Ia terus berlari menembus hutan, meskipun akar-akar pohon dan ranting-ranting tajam melukai kakinya. Yang terpenting baginya saat ini hanyalah satu hal, keluar dari tempat terkutuk ini. Begitu sampai di tepi hutan, Arya jatuh tersungkur ke tanah, tubuhnya lemas karena ketakutan. Ia menoleh ke belakang, memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya. Hutan kembali sunyi, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, bayangan gelap dan tatapan kosong Nisa masih jelas terukir di pikirannya. Ia tahu bahwa ada sesuatu di dalam hutan itu, sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar cerita rakyat. Keesokan harinya, Arya mendatangi rumah Pak Karta, tetua desa yang sudah lama memperingatkan semua orang untuk tidak masuk ke dalam rimba. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi ketakutan. Saat ia menceritakan kejadian semalam, Pak Karta hanya menghela napas panjang,
seakan sudah mengetahui bahwa hari ini akan datang. Aku sudah bilang, nak, hutan itu bukan sekadar hutan biasa. Ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya, dan jika kau sudah melihatnya, maka ia juga sudah melihatmu. Arya menggigit bibirnya, tangannya mengepal kuat. Aku melihat Nisa, Pak. Dia ada di sana, tapi ada sesuatu yang aneh dengannya. Mata Pak Karta menatapnya tajam, penuh dengan sesuatu yang sulit diartikan. Ia kemudian berdiri dan mengambil sesuatu dari dalam laci kayu, sebuah jimat tua berwarna kemasan. Jika kau ingin menjemput adikmu, kau harus siap menghadapi kebenaran yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Arya menatap jimat itu dengan ragu. Ia tahu betul bahwa jika ia kembali ke dalam hutan, maka ia akan berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar mitos. Namun, di dalam hatinya, hanya ada satu keyakinan, ia tidak akan meninggalkan Nisa begitu saja. Tidak peduli seberapa besar bahaya yang mengintainya. Malam telah larut ketika Arya duduk termenung di ambang pintu rumahnya, memandangi jimat tua yang diberikan Pak Karta. Jemarinya mengusap permukaannya yang kasar, sementara pikirannya dipenuhi keraguan. Ia tahu hutan itu berbahaya, tapi membiarkan Nisa sendirian di sana bukanlah pilihan. Saat pikirannya semakin kacau, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Arya, kau baik-baik saja. Suara itu milik Raka, sahabatnya sejak kecil. Pemuda itu menatapnya dengan cemas. Aku dengar dari ibuku kalau kau pergi ke hutan tadi malam. Kau gila. Arya menatap sahabatnya dengan mata kosong. Nisa ada di sana, Raka. Aku melihatnya, tapi dia bukan Nisa yang aku kenal. Ia menggenggam jimat itu lebih erat. Aku harus kembali dan membawanya pulang. Raka menghela napas panjang, lalu duduk di sampingnya. Kau sadar apa yang kau hadapi? Semua orang di desa bilang hantu rimba itu nyata, Arya. Dan kau baru saja melihatnya dengan matamu sendiri. Aku tidak peduli, jawab Arya, suaranya bergetar oleh emosi. Jika aku tidak melakukan sesuatu, Nisa akan hilang selamanya. Ia menatap Raka dengan mata penuh tekad. Aku butuh bantuanmu. Raka terdiam lama. Ia bukan orang yang percaya pada hal-hal mistis, tapi melihat ketakutan di mata sahabatnya, ia tahu ini bukan sekadar cerita kosong. Akhirnya, ia mengangguk. Baiklah, tapi kita harus punya rencana. Keesokan malamnya, mereka bersiap dengan obor, pisau kecil, dan jimat dari Pak Karta. Langkah mereka mantap meskipun hati mereka dipenuhi ketakutan. Saat mereka memasuki hutan, udara di sekitar langsung berubah. Lebih dingin, lebih sunyi, seolah hutan ini bukan bagian dari dunia mereka lagi. Saat langkah mereka semakin dalam, suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Bayangan-bayangan bergerak di sela-sela pepohonan, mengawasi mereka dalam diam. Namun, mereka tidak mundur. Mereka terus melangkah, karena di ujung kegelapan itu, Nisa sedang menunggu. Setiap langkah yang diambil Arya dan Raka terasa semakin berat. Hutan di sekitar mereka bukan lagi sekadar hutan, ia hidup, bernafas, dan mengintai. Suara dedaunan yang bergesek terdengar seperti bisikan halus yang berulang-ulang memanggil nama mereka. Angin dingin berhembus, membawa aroma tanah basah yang aneh, bercampur dengan sesuatu yang lebih pekat, bau yang menyerupai daging membusuk. Jangan lihat ke belakang, bisik Raka tiba-tiba, suaranya hampir tak terdengar. Arya menoleh dengan bingung. Apa maksudmu? Raka menelan ludah. Sejak tadi, aku merasa ada yang mengikutiku. Tangannya mencengkeram obor lebih erat. Tapi aku tahu kalau aku menoleh, sesuatu yang buruk akan terjadi. Arya merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengabaikan ketakutan yang mulai menggerogoti pikirannya. Namun, tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar di sekitar mereka, tawa yang mengenali mereka, bermain-main dengan ketakutan mereka. Kak Arya. Arya terhenti. Suara itu jelas suara Nisa. Namun, ada sesuatu yang salah. Suaranya bergema, datang dari segala arah, seperti ada puluhan Nisa yang berbicara dalam waktu bersamaan. Ia menoleh ke Raka, yang kini wajahnya semakin pucat. Kita harus terus jalan, kata Raka tegas, meskipun suaranya sedikit bergetar. Kalau kita berhenti, mereka akan semakin dekat. Dengan hati yang berdebar kencang, mereka melangkah lebih dalam, mengikuti suara Nisa yang semakin jelas. Di depan mereka, samar-samar muncul sebuah bayangan, pondok kayu tua tempat Arya menemukan Nisa sebelumnya. Namun kali ini, pondok itu tidak kosong. Di depannya berdiri sosok-sosok tinggi berbayang hitam,
diam mengawasi mereka dengan mata merah menyala. Arya dan Raka terpaku. Suara bisikan semakin kencang, menggema di antara pepohonan. Lalu, salah satu sosok itu bergerak maju, perlahan mendekati mereka. Saat cahaya obor menerangi wajahnya, Arya merasakan darahnya membeku. Itu Nisa, atau sesuatu yang menyerupai Nisa. Dengan senyum menyeramkan, ia berbisik, "Kalian sudah terlalu jauh masuk. Sekarang, kalian tidak bisa kembali." Arya tidak bisa bernapas. Sosok yang menyerupai Nisa berdiri di depannya, tersenyum dengan cara yang tidak semestinya. Matanya hitam pekat, kosong, tanpa cahaya kehidupan. Udara di sekitar mereka semakin berat, seolah hutan itu menekan tubuh mereka, mencegah mereka bergerak. Di belakang Nisa, bayangan hitam lain berdiri diam, mengawasi dalam sunyi yang mencekam. "Nisa," suara Arya bergetar, meskipun ia tahu ada sesuatu yang salah. Sosok itu memiringkan kepalanya, masih dengan senyum yang sama. "Kak, aku lapar," bisiknya. Suaranya tidak terdengar seperti suara seorang anak kecil. Ada nada serak yang menggema, seolah ada sesuatu yang lebih tua berbicara melalui tubuh Nisa. Arya merasakan tenggorokannya mengering. Ia ingin melangkah mendekat, tapi Raka mencengkeram lengannya dengan kuat. "Jangan bodoh, Arya," bisik Raka dengan suara tegang. "Itu bukan adikmu." Arya menoleh ke arah sahabatnya, dan untuk pertama kalinya ia melihat ketakutan yang begitu nyata di wajah Raka. Tatapan pemuda itu tidak terlepas dari sosok yang berdiri di depan mereka. Arya tahu Raka benar. Ini bukan Nisa. Mungkin ini sesuatu yang pernah menjadi Nisa, atau mungkin hanya bayangan yang mengambil wajah adiknya. Tiba-tiba, suara geraman rendah terdengar dari dalam pondok. Sesuatu bergerak di dalam kegelapan, sesuatu yang jauh lebih besar daripada sosok-sosok yang berdiri di luar. Raka mundur selangkah, menggenggam obor lebih erat. "Arya, kita harus pergi sekarang." Tapi Arya tidak bisa bergerak. Ia merasa tertarik ke dalam kegelapan itu, ke dalam mata hitam yang menatapnya tanpa emosi. Ia merasa ada sesuatu yang berbisik di kepalanya, sesuatu yang mengundangnya untuk mendekat. "Kau ingin adikmu kembali, bukan?" Suara itu bergaung di dalam pikirannya, lembut, penuh godaan. "Masuklah, dan ambil dia." Arya hampir terjatuh ke depan, tapi Raka menariknya dengan paksa. "Bangun, jangan dengarkan mereka," teriaknya. Tanpa pikir panjang, Raka merogoh saku dan mengeluarkan jimat dari Pakarta. Begitu jimat itu terangkat, angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat dedaunan beterbangan. Sosok Nisa dan bayangan-bayangan lainnya mulai bergerak gelisah, seolah terganggu oleh keberadaan benda itu. Arya tersadar, dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia mencengkeram tangan Raka dan berlari menjauh dari pondok itu. Bayangan-bayangan di belakang mereka mulai bergerak, mengikuti dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Bisikan-bisikan itu berubah menjadi jeritan, memanggil nama mereka dengan suara yang membuat darah terasa membeku. Mereka berlari menembus kegelapan, menerobos akar dan ranting tanpa mempedulikan luka-luka di tubuh mereka. Arya tidak tahu kemana mereka harus pergi, tapi satu hal yang ia tahu pasti, mereka tidak boleh berhenti. Jika mereka berhenti, mereka tidak akan pernah keluar dari hutan ini lagi. Arya dan Raka berlari tanpa henti, menerobos gelapnya rimba yang terasa semakin sempit, seakan pepohonan bergerak untuk mengurung mereka. Nafas mereka memburu, dada terasa sesak oleh udara lembab yang semakin pekat. Di belakang mereka, jeritan-jeritan aneh masih terdengar, seperti suara makhluk-makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Tiba-tiba, Raka tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah. Tubuhnya terjerembab ke tanah berlumpur, membuat obornya terlepas dari genggaman. Api kecil itu langsung padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Arya berbalik, mencoba menarik sahabatnya berdiri, tapi sebelum ia sempat meraih tangan Raka, sesuatu muncul dari dalam bayangan. Dua tangan kurus dan kotor mencengkeram kaki Raka, menariknya perlahan ke dalam kegelapan. Raka menjerit, berusaha menendang makhluk itu, tapi cengkeramannya terlalu kuat. Mata Arya membesar saat melihat wajah yang menyembul dari tanah itu, wajah seorang wanita tua dengan kulit keriput membusuk dan mata kosong yang menatap tanpa jiwa. Bibirnya bergerak-gerak, menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tanpa berpikir panjang, Arya mengangkat jimat dari Pakarta dan mendekatkannya ke makhluk itu. Begitu cahaya redup dari jimat menyentuh kulitnya, wanita tua itu mengeluarkan suara lengkingan mengerikan sebelum tubuhnya meleleh ke dalam tanah seperti lilin yang terbakar. Cengkramannya terlepas,
dan Raka langsung menarik dirinya ke belakang, tubuhnya gemetar hebat. "Kita harus keluar dari sini." Raka hampir berteriak, suaranya penuh ketakutan. Arya mengangguk, tapi langkahnya terhenti saat matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Sebuah batu besar berdiri di tengah rimba, tertutup lumut dan akar pohon tua. Di permukaannya, ada ukiran-ukiran aneh yang tampak sangat kuno. Namun, yang paling menarik perhatian Arya adalah sesuatu yang terikat di sana, selendang merah muda Nisa. "Nisa, dia pasti di sini." Arya berlari mendekat, meskipun Raka mencoba menahannya. Saat ia menyentuh batu itu, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba, kepalanya dipenuhi dengan suara-suara yang bukan miliknya. "Jangan, bebaskan dia!" Suara itu bergema di dalam pikirannya, tapi sudah terlambat. Batu itu mulai bergetar, dan dari bawahnya, sesuatu yang telah lama tersegel mulai bangkit. Hutan bergetar hebat, angin bertiup kencang, dan di antara reruntuhan akar yang mencengkeram tanah, sepasang mata merah menyala terbuka. Arya tersentak mundur. Ia baru menyadari sesuatu, Nisa bukan hanya sekadar hilang. Adiknya telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan sekarang, ia mungkin telah membangunkannya kembali. Tanah di sekitar batu itu bergetar, retakan mulai muncul di permukaannya seperti sesuatu yang berusaha keluar dari dalam. Suara bisikan mengerikan memenuhi udara, menyatu dengan hembusan angin yang semakin kencang. Raka menarik tangan Arya dengan panik. "Kita harus pergi sekarang. Ini bukan Nisa, Arya. Ini sesuatu yang lain." Tapi Arya tidak bisa bergerak. Selendang merah muda yang tergantung di batu itu berkibar hebat, dan seiring dengan itu, bayangan pekat merayap keluar dari celah-celah tanah. Dari dalam kegelapan, muncul sesosok makhluk dengan tubuh kurus tinggi, matanya merah menyala seperti bara api. Wajahnya samar, seperti diselimuti kabut, tapi ada sesuatu yang membuat Arya langsung mengenali siapa itu. "Nisa!" Suaranya nyaris tidak terdengar. Makhluk itu bergerak, melayang pelan ke arah Arya. Dari dekat, tubuhnya tampak seperti perpaduan antara sosok manusia dan sesuatu yang lebih tua, lebih kuno. Jari-jari panjangnya melayang ke arah Arya, seakan ingin menyentuhnya. "Kak, Arya!" Suaranya bergema, tumpang tindih antara suara Nisa dan sesuatu yang lebih dalam, lebih menyeramkan. Raka mundur dengan gemetar. "Itu bukan adikmu lagi, Arya. Itu iblis yang telah menguasainya." Arya menggigit bibirnya, hatinya berperang antara ketakutan dan harapan. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, makhluk itu mengerang kesakitan. Cahaya dari jimat Pakarta mulai bersinar lebih terang, memancarkan kilauan keemasan yang menusuk kegelapan di sekitar mereka. Makhluk itu mundur beberapa langkah, mencakar udara dengan marah. "Tidak, jangan!" Raungnya, suara Nisa bercampur dengan suara yang menggelegar, membuat jantung Arya mencelos. Bumi kembali bergetar, dan dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok lain. Bayangan hitam dengan mata kosong mengintai mereka, seolah siap menerkam kapan saja. Arya tahu mereka tidak punya banyak waktu. Dengan air mata yang menggenang di matanya, ia mengangkat jimat itu lebih tinggi, berharap sesuatu akan terjadi. Cahaya dari jimat semakin kuat, membakar udara di sekitar mereka. Makhluk yang menyerupai Nisa mengeluarkan jeritan memilukan, dan sebelum Arya sempat meraih tangannya, sosok itu menghilang ke dalam pusaran bayangan yang mendadak terbuka di bawahnya. Jeritan terakhirnya menggema di udara, meninggalkan keheningan yang menusuk di tengah rimba. Arya jatuh berlutut, tangannya gemetar hebat. Ia menatap tanah kosong di hadapannya, di mana adiknya baru saja menghilang. Apakah ia telah menyelamatkan Nisa, atau justru telah mengirimnya ke tempat yang lebih mengerikan? Hutan tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah dunia di sekitar mereka terhenti. Arya masih berlutut, matanya kosong, menatap tempat di mana sosok adiknya yang terkutuk tadi menghilang. Namun, meskipun sepertinya mereka telah mengalahkan ancaman itu, rasa takut yang mendalam tetap menggelayuti hatinya. Hawa dingin yang menusuk tubuhnya semakin terasa kian merayap. Sesuatu yang lebih gelap masih mengintai. Raka berdiri terpaku, menggenggam erat obor yang nyaris padam. Kita harus pergi dari sini. Cepat!" Suaranya lemah, penuh ketakutan, namun juga cemas. Meskipun mereka tidak lagi melihat makhluk-makhluk itu, keberadaan mereka terasa begitu nyata, melayang di sekitar, seperti bayangan yang tak bisa dilawan. "Tidak, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Arya dengan suara serak, berusaha bangkit dari posisi berlutut. Tangannya terulur,
meraih selendang merah muda yang tertinggal di tanah. Itu adalah satu-satunya bukti bahwa adiknya masih ada, bahwa ia belum sepenuhnya hilang. Namun, begitu tangannya menyentuh selendang itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dedaunan di sekeliling mereka bergerak keras, dan tiba-tiba langit di atas mereka berubah gelap. Awan hitam tebal berkumpul, menyelimuti bulan yang semula bersinar terang. Angin bertiup kencang, membawa suara yang tidak manusiawi, seperti suara ribuan makhluk yang berbisik dalam satu suara serempak. Arya, cepat, Raka menatap Arya dengan mata yang mulai penuh rasa panik. Ini tidak berakhir, kita tidak bisa menang, ini hanya permulaan. Arya menggenggam selendang itu lebih erat, menatap dengan tajam ke dalam kegelapan yang mulai mendekat. Tidak, aku tidak bisa menyerah sekarang. Aku harus menemukan Nisa. Namun, saat itu juga, bayangan gelap muncul di sekitar mereka, berputar-putar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Sosok-sosok yang hancur dan terpecah muncul di antara bayang-bayang, memandang mereka dengan mata yang memancarkan kebencian. Arya tidak bisa lagi membedakan apakah itu manusia, hantu, atau sesuatu yang lebih buruk, sesuatu yang terperangkap di antara dunia mereka dan dunia lain. Tiba-tiba, salah satu bayangan itu mendekat, wajahnya tampak familiar. Arya menatapnya dengan mata terbuka lebar. Itu adalah wajah Nisa, tapi wajah itu tidak hidup. Mata Nisa yang dulunya cerah kini tampak kosong, menyala dengan api yang gelap. "Kak, tolong aku," suara itu terdengar datang dari mulut makhluk itu, namun Arya tahu bahwa bukan Nisa yang berbicara. Itu adalah kekuatan yang telah menguasai dirinya. Rasa sakit yang menyentuh hatinya seperti pisau yang tajam. Arya terdiam, tubuhnya membeku. Satu-satunya orang yang ia cintai di dunia ini sekarang terjebak dalam kegelapan yang tak terbayangkan, dan ia tidak tahu apakah dia bisa menyelamatkannya atau justru menghancurkannya lebih dalam lagi. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya, sementara bayangan itu semakin mendekat, membawanya pada pilihan yang tak bisa ia elakkan. Bayangan Nisa semakin mendekat, wajahnya yang dulunya penuh kebahagiaan kini hanya menyisakan kekosongan yang menakutkan. "Kak, tolong aku," suara itu kembali terdengar, namun kali ini lebih seperti erangan, suara yang dipenuhi penderitaan dan kebingungan. Arya merasakan tubuhnya membeku, hatinya seperti tersayat tajam, namun ia tetap berusaha menatap mata kosong itu. Apakah ini benar-benar Nisa, ataukah ini hanyalah ilusi yang tercipta dari kegelapan yang telah menguasainya? Raka mengguncang tubuh Arya, mencoba membangunkannya dari keterpakuan. "Arya, jangan biarkan dirimu lemah," serunya. "Itu bukan Nisa lagi. Apa yang ada di depannya hanyalah kutukan." Namun Arya tetap diam, matanya tetap terkunci pada bayangan itu, pada wajah adiknya yang terdistorsi oleh kekuatan jahat. "Aku harus menyelamatkannya, Raka," kata Arya dengan suara parau, hampir tak terdengar. "Aku harus mencoba, walaupun harus melawan diriku sendiri." Raka menatap sahabatnya dengan mata penuh kekhawatiran. "Tapi kau tahu, Arya, itu bukan adikmu lagi. Itu bukan Nisa yang kau kenal. Kau tidak bisa mengalahkan sesuatu yang sudah terjebak di dalam kegelapan seperti ini." Namun, kata-kata Raka tidak bisa menghentikan tekad Arya. Dengan langkah berat, Arya mulai mendekati bayangan itu, mengulurkan tangan, meskipun hati dan pikirannya dipenuhi dengan keraguan. Begitu tangannya hampir menyentuh wajah bayangan itu, sebuah kekuatan yang luar biasa terasa mencekik tenggorokannya. Dedaunan di sekeliling mereka bergetar hebat, dan suara rintihan dari bayangan Nisa berubah menjadi teriakan yang mengerikan. "Jangan!" teriak bayangan itu, namun kali ini suara itu bukan milik Nisa. Itu adalah suara yang lebih dalam, lebih keras, seolah berasal dari jauh di dalam bumi. "Jika kau menyentuhnya, kau akan menghancurkan dirimu sendiri. Kami adalah bagian dari kegelapan ini, dan kau tidak bisa menyelamatkannya." Tangan Arya gemetar, namun ia tetap melangkah, menahan rasa takut yang hampir membuatnya jatuh. "Aku tidak peduli, aku tidak akan meninggalkan Nisa dalam kegelapan ini." Saat jarak antara Arya dan bayangan itu semakin dekat, sebuah kilatan cahaya tiba-tiba menyilaukan mata mereka. Arya merasa tubuhnya ditarik mundur oleh kekuatan yang tak terlihat, namun ia tetap berusaha untuk bertahan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, terlepas dari jimat yang dibawanya. Cahaya itu menyatu dengan kekuatan bayangan, dan dalam sekejap, kegelapan dan cahaya itu saling bertabrakan. Teriakan yang luar biasa bergema di seluruh hutan, suara yang begitu memekakkan telinga, membuat Arya terjatuh ke tanah.
Saat ia membuka matanya, bayangan itu sudah menghilang. Namun, yang ia lihat di depannya membuat hatinya hancur. Nisa, yang nyata, yang hidup, berdiri di depannya, tubuhnya pucat dan matanya masih dipenuhi ketakutan. "Nisa," Arya berbisik, tidak percaya. Namun, sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, Nisa jatuh ke pelukannya, tubuhnya lemas dan dingin. Rasa lega yang memenuhi dada Arya bercampur dengan kesedihan yang mendalam. Ia telah membebaskan Nisa, namun harganya begitu mahal. Hutan itu kini sunyi kembali, namun Arya tahu, kedamaian ini hanyalah sementara. Sebuah kekuatan yang lebih besar masih mengintai, dan ia harus siap menghadapi apa yang akan datang.